Oke, baik, hari ini kita akan mencoba bagaimana belajar tentang konsep withholding tax system di sistem pemungutan pajak yang berlaku secara umum. Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak itu adalah sistem pemungutan pajak yang merupakan metode atau cara bagaimana pengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal. Pertama, self-assessment system. Kedua, official assessment system. Dan yang ketiga adalah withholding tax system. Ketiga sistem ini memang memiliki ciri khas yang berbeda. Seperti yang mungkin teman-teman pernah pelajari, self-assessment system ini adalah kewajiban masing-masing wajib pajak. Jadi si wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh si pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, untuk menghitung sendiri, ya, menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya secara sendiri, ya. Ini kalau kita kenal ada dua jenis di Indonesia, ya, yaitu namanya SPT tahunan orang pribadi, dan yang kedua adalah SPT tahunan PPh Badan. Nah, ini yang biasanya rutin kalau orang pribadi ini adalah di bulan ketiga, ya, 31 Maret. Terus badan ini adalah bulan keempat, ya, bulan keempat. Saya sengaja nggak memberi informasi harus bulan April, enggak, karena bisa jadi ada wajib pajak yang periode pembukaannya tidak Januari sampai Desember. Sedangkan yang kedua adalah official. Official ini adalah perhitungan pajaknya berada di aparat pemerintah atau aparat perpajakan. Ya, contoh yang paling kita kenal yang sering muncul adalah itu PBB, ya. Jadi PBB itu hitungan pajaknya itu yang hitung adalah pemerintah, dan kita akan dapat SPPT namanya, dan kita tinggal store aja. Nah, yang kita pelajari yang konsep yang ketiga ini, yaitu withholding tax. Apa itu withholding tax? Konsep withholding tax memang agak berbeda dengan dua konsep sebelumnya. Kalau self-assessment system diserahkan ke masing-masing individu, kemudian kalau official angkanya dari kantor pajak, dan yang withholding tax ini adalah di mana pihak ketiga atau pihak tertentu dapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang. Jadi kita dipercaya sama aparat pemerintah atau undang-undang untuk memotong atau memungut jumlah persentase tertentu. Berarti ada tarifnya. Ada angkanya, persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini adalah contoh ilustrasi, ya. Misalkan ini PTA, kemudian ini PTB. PTA bertransaksi dengan PTB bisa berupa jasa, kemudian royalti misalkan, atau macam-macam, ya, atau misalkan sewa dan sebagainya. Nah, PTA melakukan tagihan atas kegiatan yang sudah dilakukan kepada PTB dalam bentuk invoice. Ini tagihan. Kemudian si PTB melakukan pembayaran. Di konsep withholding tax adalah ketika posisinya kita dapat tagihan dari lawan transaksi, kita harus bisa scanning, kita harus bisa menganalisa tagihan ini memiliki aspek pajak apa tagihan ini. Artinya tidak serta-merta
PTB langsung membayar ke PTA. Justru ada tugas dari PTB, atau saya nyebutnya kalau ada staf pajak di PTB, dia harus bisa menganalisa, oh ini kira-kira berdasarkan ketentuan di pasal berapa, di PMK berapa, di peraturan pemerintah berapa yang mengatur aspek pajaknya, ya. Jadi ditipesen aja bahwa posisinya nggak langsung dibayar. Nah, jadi aspek pajaknya itu bisa macam-macam. Nanti ada pasal 21 atau 23 atau 22, 4 ayat 2, 15 dan seterusnya. Nah, misal tagihan ini jumlahnya 100 ya, 100. Kemudian di dalamnya ternyata tagihan ini berbentuk jasa, misalkan berbentuk jasa. Nah, ketentuannya adalah harus dipotong PPh 23 sebesar 2%. Berarti dikurangi 2, dapat 98. Ini saya asumsinya nggak ada PPN dulu ya. Artinya, tagihan yang dikasih oleh PTA kepada PTB sejumlah 100 harus dipotong oleh PTB sebesar 2, sehingga PTA akan mendapat angka 98 juta masuk ke rekening. Sedangkan PTB 2 jutanya ini akan disetor ke kas negara. Ya, disetor ke kas negara. Ya, ntar si PTB selain disetor, memiliki kewajiban untuk melapor di SPT Masa. Ya, kebetulan kalau misalkan 23 berarti SPT Masa PPh 2326. Nah, kewajiban selain setor dan lapor, PTB harus memberikan bukti potong, ya. Dia harus kasih bukti potong PPh 23 ke pihak yang dipotong, dalam hal ini PTA, sebagai bukti bahwa pemotongan pajak ini memang sudah disetor oleh PTB. Nanti bukti potong ini, ya bukti potong yang dia terima bisa sebagai kredit pajak, ya. Kredit pajak di SPT tahunan PPh badan. Ya, kurang lebih gitu ya konsep secara umum. Di tagihan dapat, kemudian tugas kita scanning, dia kena pasal berapa, kemudian berapa tarifnya berdasarkan undang-undang, PP, PMK dan seterusnya. Kemudian angka yang dibayar itu setelah dikurangi pajaknya kita setor, kita lapor juga di SPT Masa. Tugas kita adalah memberikan bukti potong itu kepada lawan transaksi agar bisa menjadi bukti bahwa pajaknya sudah disetor, sudah dipotong, dan mungkin akhirnya bisa dikreditkan oleh lawan transaksi. Pertanyaannya, jenis pajak apa yang bisa muncul ketika di withholding tax ini? Ya, saya kasih contoh ya, di surat keterangan terdaftar. Jadi surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang posisinya kita terima ketika kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi selain kartu NPWP, wajib pajak itu akan mendapat surat keterangan terdaftar. Seperti ini ya tampilannya. Ini saya ngambil dari salah satu website. Ya, jadi ada di publik umum juga ada nama PT-nya. Tapi saya hide dulu ya, saya tidak publish. Ini ketika terdaftar, misalkan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran ini, teman-teman bisa lihat di sini. Selain masuk ada klasifikasi lapangan usaha ya, klasifikasi lapangan usaha. Teman-teman bisa lihat ada kewajiban perpajakan di sini. Ada 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 26. Ini adalah kewajiban withholding tax ya. Yang saya tandain ini adalah withholding tax. Ya. Sedangkan kayak misalkan 25 dan 29 dan mungkin 19 itu kewajiban untuk revaluasi ya. Ini adalah self assessment. Nah, assessment system. Kenapa dia menghitung sendiri, melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini
disilang semua, di cross semua bahwa ini kewajiban perpajakan withholding tax-nya. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa memang tidak semua ya. Tidak semua wajib pajak akan di cross seperti ini. Kayak misalkan kalau ini wajib pajaknya cabang, 25-nya nggak disilang. Ya, tapi withholding tax-nya ada. Dan secara umum withholding tax itu memang posisinya sifatnya desentralisasi ya. Jadi sifatnya desentralisasi. Artinya kalau desentralisasi bahwa ini berada di lokasi ya. Ada kewajiban di lokasi, wajib pajak lokasi. Misalkan kalau misalkan wajib pajaknya punya cabang 3, maka 3 cabang itu kalau nanti dilihat surat keterangan terdaftarnya apakah ada kewajiban perpajakan withholding tax seperti ini ya. Jadi gitu ya, mendeteksinya bahwa withholding tax itu akan tertera ada di surat keterangan terdaftar. Jadi si wajib pajak tidak bisa mengelak bahwa kewajiban itu sudah dikasih diamanatkan sama undang-undang ketika kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Nah, ada konsep yang dikenal di dunia perpajakan, ada namanya cost of taxation yang diinisiasi oleh seorang guru besar dari Universitas of Bath, Inggris, dalam Kongres International Fiscal Association tahun 89 di Rio de Janeiro, Brazil. Beliau ini memberikan 3 konsep cost of taxation. Pertama, sacrifice of income, kemudian distortion cost, dan yang ketiga adalah running cost. Ya. Cara definisi ya, cara konteks literatur, sacrifice of income adalah pengorbanan. Jadi ada sebagian yang dikorbankan oleh wajib pajak dengan menggunakan penghasilan, uang, atau hartanya untuk membayar pajak. Artinya, ketika membayar pajak, si wajib pajak tidak bisa mengelak bahwa ada biaya pengorbanan yang harus dikeluarkan. Ya, jadi harus diikhlaskan sebagian hartanya untuk digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini perpajakan yang dia lakukan. Ya tadi seperti yang tadi, angka 98 ternyata dikurangi angka 100 dikurangi 2. Nah, 2 itu adalah bagian dari pengorbanan. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya biaya distorsi. Biaya distorsi ini adalah biaya yang timbul akibat perubahan dalam proses produksi atau faktor produksi karena adanya pajak yang dapat menyebabkan perubahan pola perilaku ekonomi. Jadi misalkan ada satu unsur biaya, ya biasanya misalkan di biaya produksi kita itu ada unsur pajaknya yang memungkinkan akan adanya pergeseran komponen-komponen biaya yang lain. Ya, contoh misalkan ketika kita memproduksi bahan X yang tadinya ada bahan baku yang nggak dikenain PPN, kemudian sekarang dikenain PPN, maka si wajib pajak atau produsennya akan melakukan efisiensi atau melakukan pengetatan biaya-biaya lain ya. Jadi biaya-biaya lain yang memungkinkan bisa dikurangi untuk mengcover komponen itu ya. Terus yang ketiga adalah running cost. Ya, running cost adalah biaya yang tetap selalu ada ketika sistem perpajakan yang ada. Biaya ini tidak akan ada jika sistem perpajakan ada. Kita tahu bahwa di Indonesia hampir 80-85% itu unsur penerimaan negara APBN itu dari pajak ya. Dari pajak. Ya. Jadi tidak bisa dihindarin biaya ini ya, karena biaya ini memang akan selalu muncul ya ketika perpajakannya ada, tetap ada. Kecuali sistem penerimaan negara itu tidak lagi menggunakan pajak ya. Itu akan beda lagi ya. Nah, ada biaya ini muncul di dua sisi ya.
di sisi pemerintah dan di sisi wajib pajak. Ya, ini sisi wajib pajak. Ya, di sisi pemerintah biaya ini muncul, kayak misalkan bayar gaji aparat perpajakan, kemudian sosialisasi, bikin training, kemudian salah satu yang terbesar yang sekarang lagi di biayanya tetap harus dikeluarkan adalah biaya pembuatan software misalkan, kemudian biaya e-filing di JP online yang biayanya nggak sedikit ya. Nah, ini biayanya harus terus dikeluarkan sama pemerintah ya untuk menyelenggarakan sistem perpajakan secara nasional. Nah, di wajib pajak keluar namanya cost of compliance ya. Apa itu cost of compliance? Jadi cost of compliance konsepnya ada 3 ya. Pertama ada direct money cost, kemudian yang kedua time cost, dan yang ketiga adalah psikologi cost ya. Direct money cost ini adalah biaya cash, uang tunai, biaya langsung yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi untuk well prepare masalah kewajiban perpajakan yang biar tidak menjadi masalah, si wajib pajak harus mengeluarkan biaya ya, cukup banyak biaya. Contoh yang paling gampang, biaya gaji staffnya ya, biaya gaji staff ya, bisa biar lupa biaya gaji. Kemudian kalaupun nggak punya karyawan, bisa hire konsultan, jadi keluar biaya konsultan. Dan biaya konsultan ini biayanya nggak sedikit ya. Jadi bahan pertimbangan apakah lebih baik hire gaji atau ke konsultan. Jadi pertimbangan si wajib pajak. Kemudian ada biaya transportasi juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada biaya ikut pelatihan misalkan, seminar dan sebagainya ya. Atau beli biaya software gitu ya, biaya langganan software dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa dihindari. Artinya menjadi suatu biaya yang memang akhirnya rutin yang harus dikeluarkan sama perusahaan. Kedua adalah biaya waktu. Ini memang tidak bisa diukur ya, tapi memang waktu itu juga merupakan komponen yang berharga ya buat industri ya. Apakah waktu itu lebih baik dipergunakan untuk operasional itu, atau ada waktu-waktu yang memang akhirnya kita kemakan dengan adanya kewajiban perpajakan. Contoh di sini adalah misalkan biaya waktu untuk mempelajari peraturan terbaru misalkan. Kayak sekarang kan kalau di pajak kita nggak bisa hindarin bahwa peraturan itu update terus. Jadi kita otomatis harus pelajari peraturan yang muncul, yang baru. Kemudian ada lagi biaya waktu perjalanan misalkan. Ya, perjalanan. Kalau teman-teman misalkan kantornya di Sudirman, terus tiba-tiba pemeriksaannya di KPP Cikarang. Ya, ini kan butuh waktu ya, perjalanan. Ketika misalkan ada pemeriksaan sama kantor pajak, harus ketemu langsung secara offline, kemudian berdebat, kemudian ada pembahasan, diskusi dan sebagainya, itu waktu yang terbuang ya. Dan perjalanan juga termasuk biaya. Dan yang terakhir ini yang mungkin lebih ke sisi non jasmani, karena ini yang mungkin juga bakal bisa dirasakan oleh wajib pajak, yaitu rasa stres, kemudian takut, cemas, karena melakukan tax evasion ya. Evasion ini adalah penghindaran pajak secara ilegal ya. Sebenarnya psikologi cost ini juga tidak hanya ilegal sebenarnya, karena ada unsur ilegalnya, tapi bagi mereka yang legal pun bisa ada unsur rasa stres, takut, cemas dan sebagainya. Contoh misalkan
Kalau misalkan ada wajib pajak yang udah full compliance, kemudian tiba-tiba diperiksa dengan ada SKP besar, itu bawaannya adalah kekhawatiran juga dimarahin, gitu, dimarahin atau dinyatakan bersalah oleh pimpinan, ya. Kenapa? Karena ya tadi mungkin apakah dianggap melakukan pekerjaan yang tidak benar, tidak becus gitu ya, sehingga ada rasa ketakutan ketika melaporkan hasil SKP itu besar ke pimpinan. Memang yang akan lebih ketara adalah bagi mereka yang benar-benar melakukan cara ilegal, misalkan bikin pembukuannya ganda, kemudian ada penghasilan yang nggak dilapor, ada harta yang nggak dilapor, kemudian melakukan ya tadi ya termasuk di antara double bookkeeping, kemudian bukti-bukti diganti semua, dimanipulasi dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang ilegal yang melanggar undang-undang. Nah, kalau misalkan ketahuan kan unsur hukumannya bisa macam-macam ya, mulai dari yang rendah denda, bunga, kenaikan, bahkan yang tertinggi adalah unsur pidana. Nah, ini rasa cemas, rasa takut ini yang kemudian sebenarnya menghantui. Meskipun pemerintah mencoba mengcover itu kayak semacam kemarin itu waktu 2016-17 itu adalah membuat program tax amnesty ya. Jadi ada rasa unsur nyaman juga bagi mereka yang tahun-tahun sebelumnya tidak melakukan kewajiban perpajakan secara benar. Demikian konsep withholding tax dan cost of taxation tadi dan cost of compliance. Semoga bisa menjadi menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.